bagus sekali. Bunga-bunga di taman juga indah-indah. Demikian juga kasih Yesus bagi kita semua. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Ku tetap setia, ku melayanimu. Tuhan Yesus, sebentar kami memulai ibadah sekolah minggu kami. Biar Tuhan yang kami muliakan dalam pujian kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Dari terbit matahari sampai padang masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari
Tuhan Yesus, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Beri kami hati yang terbuka untuk menerima firman Tuhan. Haleluya, amin. Anak-anak yang dikasih Tuhan, sehat semua kan? Puji Tuhan. Hari ini kita akan membahas firman Tuhan tentang kematian Stefanus. Kita akan ambil ayatnya dari Kisah Para Rasul 6 ayat 8 sampai 15. Tapi anak-anak nggak usah dibaca ya. Nanti Ibu Ruth kasih ringkasannya tentang kematian Stefanus ini. Anak-anak boleh buka juga sih Alkitabnya, tapi dibacanya nanti aja ya, anak-anak masing-masing baca sendiri. Jadi ringkasan tentang kematian Stefanus ialah Tuhan memberi Stefanus kuasa untuk mengadakan mujizat. Jadi Tuhan memberikan kepercayaan kepada Stefanus untuk mengadakan mujizat. Namun sebagian orang tidak suka dengan apa yang dikerjakan oleh Stefanus. Mereka memfitnah, mengatakan hal-hal yang buruk. Dan Stefanus dibawa kepada para pemimpin agama. Dihadapkan kepada pemimpin agama, difitnah, mengatakan hal-hal yang buruk tentang Stefanus ya. Stefanus berbicara kepada semua orang dan menerangkan dengan jelas rencana Tuhan melalui Yesus Kristus yang tertulis dalam Alkitab, bahwa Stefanus mengatakan Yesus itu datang untuk menyelamatkan manusia, orang-orang yang berdosa ya. Roh Kudus menolong Stefanus sehingga dia tahu apa yang harus disampaikan kepada orang banyak tentang kesaksian tentang Yesus. Kita akan baca aja di dalam Kisah Para Rasul 7 ayat 54 sampai 60 ya. Di situ dikatakan, ketika para pemuka agama mendengar pidato Stefanus itu, mereka menjadi amat marah. Ya, mereka sangat marah karena dengan beraninya Stefanus mengatakan hal-hal yang benar, menyaksikan tentang firman Tuhan kepada mereka. Tetapi Stefanus dipenuhi Roh Kudus. Ia memandang ke atas serta melihat Tuhan dan Yesus berdiri di sebelah kanannya. Ia berkata, "Sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Tuhan." Para pemimpin agama itu marah sekali karena kata-kata Stefanus itu. Mereka menyerang Stefanus dan mulai melemparinya dengan batu. Pada zaman itu, setiap orang-orang yang bersalah, walaupun mereka mengatakan benar, tapi ada orang-orang yang tidak suka, yang suka memfitnah ya. Mereka tidak mau menerima tentang firman Tuhan. Mereka akan melemparinya dengan batu. Yang dikatakan hukum rajam, dilempari dengan batu ya. Sementara Stefanus dilempari batu sampai sekarat, sampai dia merasa kesakitan. Tentu batunya nggak kecil ya, kita aja kalau dilemparin batu kecil aja pasti ya sakit ya. Ini pasti batunya tuh besar-besar. Ia berlutut dan berseru, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Kemudian ia mati. Walaupun dengan keadaan sakit, dilempari batu, tetapi Stefanus masih berkata dan berseru kepada Tuhan, "Janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Stefanus ya
mengampuni orang-orang yang sudah melempari batu. Kenapa Stefanus bisa mengampuni? Karena Stefanus penuh dengan Roh Kudus. Stefanus punya karakter yang baik ya. Stefanus itu orang yang baik, yang lemah lembut. Dan tadi kita udah baca di Kisah Rasul 7 ayat 50-60 yang terakhir, bahkan dia bisa mengampuni orang yang sudah melempari batu kepada dirinya sehingga sampai dia mati. Ia mengampuni mereka yang membunuhnya dan memohon Tuhan mengampuni mereka. Ya, jadi firman Tuhan katakan kalau kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita, maka dosa kita juga akan diampuni. Jadi Stefanus melakukan sesuai dengan firman Tuhan ya. Tuhan memberi kita kemampuan untuk mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Dengan percaya kepada Yesus, dosa-dosa kita juga akan diampuni. Ya, tadi Ibu Ruth katakan bahwa ada firman Tuhan mengatakan kalau kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita, maka dosa-dosa kita juga akan diampuni. Jika kita tidak mengampuni, kita tidak menaati Tuhan. Jadi itu adalah salah satu yang harus kita taati, bahwa kita harus mengampuni orang yang bersalah pada kita. Kalau kita nggak mengampuni, pasti dalam hati itu disimpan ya orang yang sudah melukai hati kita, yang sudah membenci, padahal kita melakukan yang benar, tetapi kita masih disalahkan. Nah, kalau kita nggak mengampuni, di sini dikatakan bahwa itu akan tersimpan dalam hati, ya, menjadi kepahitan. Berarti kita menjadi orang pendendam kalau kita nggak mau mengampuni orang yang bersalah pada kita. Ya, jadi kita diberi Roh Kudus untuk menolong sehingga kita mampu untuk mengampuni orang lain. Nah, Stefanus melakukan yang benar meskipun sulit ya. Sulit itu kenapa dikatakan sulit? Karena dia dalam keadaan dirajam, dia dalam keadaan dilempari batu dengan kesakitan. Dia masih melakukan hal yang benar karena dia adalah orang yang taat dan takut akan Tuhan. Dia taat melakukan firman Tuhan. Jadi seperti saat ini ya anak-anak, kita adalah semua mengalami hal yang sulit ya, situasi yang sulit saat ini. Tapi kita harus berserah kepada Tuhan bahwa kita akan dimampukan, diberikan keberanian untuk melakukan yang benar. Ya, untuk menjadi saksi kepada orang lain bahwa kita adalah pengikut Yesus, pengikut Tuhan. Kita harus, firman Tuhan mengatakan bahwa kita harus menjadi terang dunia, menjadi lilin ya, untuk menerangi orang-orang yang dalam kegelapan, yang tidak mengenal Tuhan. Nah, itu adalah anak-anak Tuhan yang melakukan yang benar itu seperti itu. Jadi firman Tuhan hari ini ringkasannya ialah bahwa kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita supaya kita juga diampuni oleh Tuhan. Kalau kita sudah diampuni oleh Tuhan kan kita merasa ringan ya, nggak ada lagi rasa dendam di dalam hati itu. Jadi kita harus jadi contoh, jadi teladan bagi orang lain, menjadi berkat seperti Stefanus dalam
cerita ini. Ya. Demikian firman Tuhan dengan singkat, tapi kita percaya apapun keadaan kita, apapun situasi pada saat ini, kita tetap percaya bahwa kita diberkati, kita dilindungi, kita dipelihara oleh Tuhan dari hari ke hari. Puji Tuhan, Tuhan Yesus berkati anak-anak kita, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita akan tutup dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, kami ucap syukur, terima kasih ya Tuhan. Pada hari ini kami masih dapat beribadah kepadamu, walaupun kami di rumah masing-masing. Kami ucap syukur dan terima kasih. Dan kami juga sudah mendengar sebagian daripada firman-Mu. Firman-Mu mengajarkan kepada kami bahwa kami harus mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Engkau yang sudah mengampuni kami percaya Engkau memberikan kemampuan untuk kami bisa mengampuni orang lain. Terima kasih Tuhan, berkati setiap anak-anak, berkati guru-guru sekolah minggu, dimanapun berada. Kami percaya hari lepas hari dalam lindungan, di dalam pemeliharaanmu, dalam berkat-berkatmu. Biarlah kami juga menjadi berkat bagi banyak orang. Segala puji hormat kami naikkan padamu dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Dan semua yang percaya katakan amin. Ku melupakan yang di belakangku. Ku serahkan diriku hanya padamu Yesus. Dan ku berlari kepada tujuanmu. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencanamu Tuhan indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Bye. Laskar Kristus, semangat! Tetap setia berdoa ya anak-anak, sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.